Halo, Estu Ernesto, Bandit Tarkam kembali, dan ini video kedua dengan siswa di Gancis, One Man One Club, legendnya PSIM Yogyakarta. Anak-anak muda sekarang harus tahu. Mas, tadi kan 82, 83 kan masuk proyeknya Garuda PSSI Garuda 1 bersama Jukinya Ahmad dong ya waktu itu. Iya. Jukinya Ahmad, Budiawan Hindratmo. Iya. Tapi jenengan nggak pernah merasakan sentuhan si Badru Atama ya, jadi nggak pernah sempat nggak ke Brasil ya, waktu itu kan ke Brasil. Iya. Jadi nah, yang jenengan kan tim PSM waktu itu kan divisi bawah nih ya, divisi bawah, terus jenengan itu kan kok bisa terpantau? Itu siapa mas yang memantau waktu itu? Nah, jadi saya awalnya justru awalnya untuk dipilih ke PSSI itu justru bukan dari PSIM, karena memang PSIM adalah ikut kompetisi di Liga 2 ya, kan pasti akan tidak terpantau. Maka ketika waktu ada prapon yang setiap tahun kita setiap beberapa tahun itu mesti kita kualifikasikan, jadi ada se-Jawa dulu kan ada ya, regional Jawa ya. Regional Jawa. Nah itu sebetulnya kalau DIY itu jadi underdog, tidak pernah kita itu masuk, bahkan sampai sekarang kita kan susah untuk mau masuk saat itu, apalagi dengan kondisi tim-tim yang mereka kayaknya waktu itu baru bagus-bagusnya, yang mereka rata-rata diisi dari masing-masing klubnya. Waktu itu kan ada Persib, ada Aja, ada Robi, PSIS, kemudian Persija ada. Banyak pemain-pemain yang top ya di sana. Nah, kemudian Jawa Timur juga bagus. Nah, dari situ itu kemudian kebetulan kalau saya itu mainnya bagus gitu. Mungkin waktu itu kita keserang terus. Di mana itu? Main di Solo. Di Solo? Ya. Sebedari. Karena main bagus, bahkan ada beberapa kali kejadian. Mungkin di koran itu ada dalam 5 menit itu saya pernah di penalti 2 kali gitu. Oh gitu? Iya. Jadi itu lawannya? Kalau nggak salah ngelawan Jawa Barat ya. Oh, Derajat CS. Jadi begitu habis penalti, scrimmage lagi karena kita memang keserang sepanjang pertandingan, kita dianggap pelanggaran lagi, penalti lagi. Kebetulan nggak masuk lagi. Yang Anda Ajat waktu itu Ajat. Oke, Ajat itu flamboyan ya, bukan flamboyan. Waktu itu bagus-bagusnya. Baru bagus-bagusnya di Persib ya, waktu itu di Persib, kemudian itu semua kan diambil untuk tim praponnya waktu itu memang nggak masalah gitu. Nah dari situ kemudian mungkin ada talent scoutingnya ya, waktu itu talent scouting pemandu bakatnya. Kayaknya waktu itu Pak Sucipto Suntoro yang mereka mempertahankan untuk mengambil, karena kan Pak Gareng pasti kan dia melihat nggak mungkin lah pemain-pemain sekelas kita yang di divisi 2 itu bisa diambil di PSSI. Bisa terpantau ya. Iya, itu nggak terpantau. Akhirnya waktu itu saya sempat dapat panggilan dari PSSI untuk cepat gabung ke sana karena ada pertandingan, kebetulan PSSI Perserikatan dengan pemain waktu itu dengan tim luar dari Timur Tengah. Intinya bahwa kita mau mencoba untuk menggabungkan PSSI Perserikatan. Nah, itu termasuk ada Adolf Kabu segala. Oh, pada Sawor juga ada itu. Sawor ya, saya jadi satu, ada dari Papua itu Kabu sama Sawor yang waktu itu. Terus kemudian kebetulan saya nggak dapat kesempatan waktu main di sana, saya kalah saingan. Tapi nggak masalah. Tapi buat saya adalah itu tesnya di mana? Waktu itu sih di mesnya Persija yang sekarang sudah. Oh, Stadion Menteng berarti ya? Menteng. Menteng dulu ada mesnya. Iya, ada mes di bawah. Iya. Dulu di sana kita kemudian mainnya di Senayan. Saingannya siapa mas waktu itu? Waktu itu yang dipanggil cuma 2 atau 2 mungkin. Satu tuh Wan Armansyah. Tapi Wan Armansyah itu dulu kayaknya dia dari Persib. Dia diambilnya dari Persib. Kemudian dia juga dulu dari diklat yang di Jakarta di Ragunan. Tapi waktu dipantau sama Pak Gareng itu sempat diajak ngobrol sendiri dengan Pak Gareng gitu. Sempat waktu saya di mesnya di Menteng, saya pernah dipanggil
kita ditanyain, Ganjis kalau di sana gimana, di kompetisinya gimana, timnya gimana gitu ya. Kita masih divisi 2 Pak, gini ya. Kompetisi kita ya cuman begitulah, karena kita masih dari desa ke desa gitu. Bisa masih lawan Sragen, masih lawan ini kan, dulu waktu itu kan kita masih, sehingga dia nggak begitu memantau. Tapi mungkin setelah itu, setelah kita main di Perserikatan, beberapa pemain kita kan dipantau untuk ditempatkan di mana ya kira-kira. Waktu itu ya saya masih sempat dipanggil terus ke Garuda itu. Oke. Mungkin karena usia ya, saya masih oke, masih muda. Kemudian saya mungkin kedepannya masih bisa diorientasikan ke Garuda. Tapi ngomong-ngomong Pak Gareng itu melihat Mas Ganjis itu seperti apa sih waktu itu ketika ini anak-anak, ini kasarnya ini anak kampung nih, yang lain anak-anak klub nih gitu. Melihatnya seperti apa sih? Dia saya anggap orang yang sangat menghargai sebuah prestasi. Jadi tidak mau melihat bahwa pemain itu awalnya, kalau yang saat itu kita pantau ya, semua yang masuk PSSI, tim PSSI itu selalu mesti di tim-tim yang notabene-nya mereka selalu punya sejarah sejarah bagus. Mereka dulu pernah mesti rata-rata dari sana itu yang divisi 2 mungkin nggak ada. Jadi dari PSMS ada beberapa. Karena PSMS 82 kan juara Surat ya? Juara. 82 atau 81 ya waktu itu? 82, 81 yang itu angkatannya si Edi Harto itu kan ya? Oke. Itu kemudian Persib, PSIS. Termasuk si Ribut Waidi, CS itu. Terus kemudian dari Jawa Timur itu Moharum Rusdiana. Itu masih teman-teman dulu waktu seeranya dia. Jadi, terus dari Malang gitu. Itu kan mereka yang di level klub-klub kan divisi utama. PSIS belum dilihat sama sekali. Waktu TC itu sekamar sama siapa Mas? Aduh, saya lupa Mas. Saya lupa. Tapi saya pernah punya fotonya sama Adolf Kabu. Adolf Kabu ya? Ada teman di situ. Itu. Nanti saya fotonya sama Adolf Kabu. Jadi Adolf Kabu ini adalah bintangnya Perseman yang 1986 sempat mengejutkan walaupun akhirnya kalah dari Persib Bandung. Betul. Dan itu dia baru bagus-bagusnya kan. Waktu dia muncul ke PSSI itu baru bagus-bagusnya dia. Pelatih kipernya waktu itu siapa, Mas? Om Hari Cong belum. Kayaknya kalau waktu itu di PSSI belum ada deh pelatih kiper. Bahkan saya di Garuda itu pelatih kiper nggak ada tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Kira itu belum ada. Coba tanyain nanti. Kalau saya nggak salah ini ya, saya lupa. Tapi waktu saya bareng-bareng sama Hermansa Agus Waluyo itu waktu itu kayaknya belum ada pelatih khusus kiper. Jadi ini tadi cerita lebih ke Garuda ya. Nanti video ketiga akan ada menarik bagaimana seorang Siswadi Ganjis menjadi seorang legend one man clubnya PSIM. Karena ini penting banget buat Laskar Mataram. Hanya 2 orang, kiper lagi dua-duanya. Oni Kurniawan Putra ya namanya ya. Sama Om Siswadi Ganjis atau Mas Siswadi Ganjis yang one man club dari awal sampai pensiun menjadi pemain satu-satunya dari skuad Laskar Mataram. Nanti video ketiga kita kulik lebih dalam soal Mas Siswadi Ganjis dan PSIM Mataram, dan beliau adalah idola cewek-cewek pendukung PSIM.